Cek cek cek. Oke. Stay with me. Hai, gue Wijaya dan selamat datang di channel ini. Gue udah lama banget nggak bikin video karena sibuk banget sama project. Dan gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, tetap di rumah, dan semoga kalian sehat-sehat selalu di sana. Dan seperti di judul, gue akan ngasih tahu cara gue bisa laku di Fiverr. Dan ini pertama kalinya gue bikin video tentang Fiverr. Kalau misalnya kalian belum pecah telur dan bingung cara pecah telur gimana, jadi aku cuma ngasih tahu yang seperti aku lakukan saat pertama pecah telur. Ini aku nggak bilang tips 100%, tapi ini seperti yang pernah aku lakukan gitu. Ya sering share gig sekalian, karena kalau banyak yang ngeklik itu kemungkinan untuk di ordernya besar gitu. Ya kalau kalian punya platform yang gede, nama yang gede, kalian akan semakin mudah untuk mendapatkan klien pertama di Fiverr gitu. Kalau nama kalian semakin besar, ya semakin banyak juga yang nanti yang klik gigs kalian gitu. Terus sering-sering online, itu penting banget. Aku pertama pas belum pecah ya, sering online, sering PC-nya dinyalain lalu ditinggal tidur. Karena kalau online itu kalau misalnya kita kalau misalnya ada buyer gitu, kalau misalnya kita ganti bayar dulu, bakal ketahuan siapa yang lagi online, siapa yang lagi online gitu. Jadi mungkin untuk memperbesar kemungkinan pecah telurnya, nih seperti yang kita lihat, misalnya kita cari logo ya. Nah di sini bisa ketahuan nih, ini orang lagi online nih. Nah ini online. Jadi untuk memperbesar kemungkinan pecah telur. Jadi itu aja sih, sering-sering share, gedein nama biar gampang dapat impresinya, dan sering online. Judul gigs itu bener-bener penting biar mudah dicari sama orang gitu. Jangan panjang-panjang kalau bisa. Ya walaupun aku ada gigs yang panjang sih. Jangan panjang-panjang, mudah dicari. Ya walaupun kita mikirnya kalau misalnya gampang dicari berarti kita akan bersaing dengan banyak orang gitu. Tapi kalau kalian nanti bisa bersaing di judul gig yang gampang dicari itu, kalian bisa pesat gigs itu naik. Gig kalian bisa pesat naik gitu. Bisa laku, bisa langsung laku. Terus kualitas juga, jangan lupa. Kualitas itu penting. Ya minimal sesuai lah sama gig kalian gitu, biar nanti pelanggan itu nggak kecewa. Jadi kalau misalnya skill kalian masih segini, ya di gignya pun harus segitu gitu. Nanti orang kan udah lihat gigs kamu, terus yang penting sesuai sama gigs lah biar nggak kecewa pelanggan tuh gitu. Dan pastinya berdoa juga, jangan lupa. Gue bukan tips pasti, tapi untuk memperbesar kemungkinan aja gitu. Kalian kalau mau mampir, kalian langsung bisa. Ini linknya. Kalau kalian mau mampir, ini makanya aku jarang bikin video karena banyak orderan. Ini reviewnya udah 458. Oke. Kemudian kita langsung next, gimana caranya biar laku. Nah, yang pertama, jangan mikirin uang dulu. Oke, emang terdengar bullshit sih kayak YouTuber, tapi ini beda loh. Jangan mikirin uang dulu itu dalam artian kalian nih fokus dulu ke Fiverr-nya. Fokus dulu gimana caranya Fiverr-nya bisa banyak yang order gitu. Jangan mikirin uang dulu. Itu yang seperti gue lakukan pas awal-awal bikin Fiverr tuh. Gak mikirin uangnya gitu. Yang penting ada yang order aja. Misalnya ada orang yang ngechat dan datang. Misalnya dia minta full body, tapi dia cuma punya budget $5 gitu. Terima aja. Karena awal-awal itu satu review aja bener-bener sangat berpengaruh buat gigs kalian tuh, ngaruh banget. Satu review tuh ngaruh banget. Nah yang jelas jangan mikirin uang dulu, karena pas
pertama pun aku kayak gitu. Bahkan aku kan sebelum main Fiverr kan jualan vektornya di Instagram ya. Bahkan lebih mahal order di Instagram daripada di Fiverr. Kalau di Instagram kan dulu aku ngejual itu 100.000 sampai 150.000. Kalau di Fiverr itu per wajah $5. Terus kena pajak jadi masuk ke kitanya $4. Dan waktu itu pas awal-awal aku main Fiverr itu $1 masih sekitar 13.500 itu. Jadi dikit banget. Lebih banyak dapat orderan dari Instagram pas dulu. Jadi bener-bener jangan mikirin uang dulu. Kalian mau pilih fokus nyari uang dulu atau gedein Fiverr dulu. Jadi satu review tuh sangat berharga banget. Ini untuk awal-awal supaya gigs kita naik ya. Ya kalau misalnya kalian udah ratusan review mah, kalau nggak cocok ya skip aja. Tapi kalau misalnya kalian mau gedein Fiverr nih, ya jangan mikirin uang dulu. Yang kedua ya sering on, sama kayak mau pecah telur. Ini juga kalau misalnya kalian udah pecah telur juga, on itu ngaruh banget sih. Ya sebisa mungkin buat sering-sering online lah, biar kalian pas respon juga kan. Kalau misalnya ada yang chat, kalian bisa langsung balas gitu. Takut ada yang butuh cepet juga, kalian bisa langsung tanggapinnya cepet. Jadi sering-sering on. Terus kemudian ramah. Jadi gua cek dulu kamera. Oke. Kemudian ramah itu bener-bener senjata banget buat dapetin review yang bagus itu. Selain karyanya maksimal, ramah juga penting itu. Karena di situ ada seller komunikasi ya. Penilaian seller komunikasi di sini. Ini mana ya? Nah, seller komunikasi, ini rekomendasi, dan ini seal layanannya. Itu bener-bener aku lakukan banget. Tiap ada yang chat, ramah, jangan cuek lah, jangan cuek. Ini contoh salah satu gue kalau mau ngirim project ke klien. Ini bener-bener panjang lebar banget. Nih saya cek di delivery. Nah, ini bisa dilihat ngasih caption kalau mau ngirim project tuh kayak gini. Ini udah gue simpen di quick response. Terus yang ini quick udah aku save di sini. Jadi kalau mau ngirim delivery pakai tulisan ini langsung jebret. Ini bikinanku dapat ngetik. Kalau revisi pun kayak gini bahasanya. Jadi nah, ini aku lakukan dari awal banget. Jadi kalau misalnya karena orang-orang Eropa itu bener-bener ramah juga gitu. Sangat menghargai seller, sangat menghargai desainer, sangat menghargai artis, totalitas lah pokoknya ya. Walaupun ada beberapa gitu. Terus yang terakhir nih, ini senjata kalau kalian udah bisa dapetin ini, gigs auto bakal lancar. Yaitu dapetin pelanggan setia. Jadi kalau misalnya ada yang ngajak buat kerjasama, ya bisa diusahain di Fiverr lah kerjasamanya ya. Mungkin kan ada beberapa yang pengen di luar Fiverr gitu, walaupun nggak boleh ya. Kalau ketahuan sama Fiverr itu nggak boleh, dilarang. Dia bakal order terusnya lewat Fiverr gitu. Waktu itu aku pun sama, kenapa bisa cepat, Fiverrku bisa cepat, cuma waktu itu daftar dari bulan September. Karena pas awal-awal dapat orderan itu langsung dapat ini klien setia gitu, dapat pelanggan setia. Jadi dia order terus, order lagi. Jadi untuk ini kuncinya ya kalian kualitasnya bagusin gitu. Karena kalau udah dapet, udah fix, gigs itu bakal rame gitu. Ya jadi ini cuma tips cara aku, bukan pure bisa auto laku ya, tapi ini caraku biar bisa lancar gitu Fiverr-nya. Biar bisa lancar orderan gitu Fiverr-nya yang seperti aku lakukan di kenyataan ini. Jadi ya semoga bermanfaat videonya. Sehat selalu, tetap di rumah. Selamat bulan puasa juga bagi yang menjalankan. Semoga sehat-sehat semua. Ya kalau nggak penting-penting amat mah diusahain di rumah aja. Cepat-cepat kelar nih pandemik ini. Oke? Semoga bermanfaat video ini.
Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang lagi berjuang buat Fiverr juga. Jadi ini lumayan loh, kalian bisa di rumah aja dapat uang gitu, bisa buat bantuin orang tua juga. Orang tua kalian gak bisa kerja karena pandemik ini, dan kalian bisa bantu orang tua dengan kerja di rumah nih. Kalian masih bisa cepet, bisa langsung kemungkinan naik tuh bisa gitu, dari baru daftar beberapa minggu langsung naik tuh bisa. Oke, udah kelamaan nih mau ngedit orderan lagi, ini banyak banget nih. Gue Asy Wijaya, sampai ketemu di video berikutnya. Peace.